Enak ya jadi anggota DPR, gaji tinggi, dihormatin, per bulan bisa dapat 1 M lebih, beserta fasilitas-fasilitas yang mewah, dapat tunjangan seumur hidup lagi. Kalau misalnya udah pensiun, abis itu bisa nerima sajop nih, kayak ih. Yang lebih mirisnya lagi nggak tahu ini bisa kerja atau enggak, karena menurut riwayat pendidikannya nggak nyambung dengan komisi tempat dia sekarang menjabat. Oh my god. Ini tolong ya, anggota DPR yang backgroundnya itu penyanyi, pesinetron, apa kayak itu. Kalau misalnya kalian udah menduduki jabatan sebagai anggota DPR, kalian jangan menerima sajop. Lagi viral banget nih biduan kita sekaligus perwakilan kita di DPR sana nih, karena pakaiannya kemarin terlalu seksong. Tetapi aku nggak mau komentarin yang kayak gitu, karena aku mah udah tahu dari dulu banyak artis ya kan, banyak biduan-biduan kita kalau misalnya kena kontroversi, cara menutupi kontroversinya supaya nggak dapat bulian yaitu ala-ala hijrah, atau kalau misalnya dia agama lain daripada Islam ya masuk Islam kayak gitu. Udah yang kayak gitu mah udah kebaca dan udah terbiasa orang-orang mereka mah ya kan. Nggak apa-apa sih kalau kalian mau main-main gitu, nggak apa-apa banget, tetapi syaratnya satu, lu jangan jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, nggak pantas. Enak ya jadi anggota Dia lagi guys, lihat tuh. Bukan cuma dia nyanyi, tapi penampilannya tidak mencerminkan seorang anggota DPR, dan menggunakan bajunya pun, oh my god, kalian bisa menilai sendiri ya guys. Kita bicara tentang profesional, oke? Sebagai anggota DPR, harusnya dia bisa memberikan nyawa dan marwahnya setinggi-tingginya. Karena apa? Dia mengatasnamakan wakil rakyat, tidak mengatasnamakan dirinya sendiri sebagai artis, oke? Artis, terus artis, tapi pekerjaan DPR kita tidak pernah mendengarnya. Coba kalian pikirkan guys, apa yang dia kerjakan selama ini? 2 periode Mulan Jameela tidak melakukan apa yang terjadi dalam bukti nyata pekerjaannya di DPR. Coba guys, nilai sendiri ya. Seperti inikah pajak kita untuk membayar mereka? Haruskah kita memberikan pajak-pajak kita untuk mereka? Kita perjuangkan, hapus DPR seumur hidup. Jangan sampai kita membayar pajak untuk mereka. Kinerja dipertanyakan, Mulan Jameela didesak mundur dari DPR. Otakmu iri, itu terbukti dari caramu nyuruhku mundur. Hei, kamu iri sama Mulan Jameela? Mulan Jameela itu berprestasi menjadi penyanyi dengan bayaran tertinggi waktu itu, terkenal waktu itu. Ayo kau, hah? Dan pendidikan Ibu Mulan Jameela, anggota DPR dari fraksi Gerindra ini bukan main-main. Dia lulusan sarjana sastra Inggris. Ini sastra Inggris bos. Jadi nggak usah kalian itu mendesak-desak Ibu Mulan Jameela mundur. Pendidikannya jelas, nggak kayak kalian cuman kamu tuh iri, itu terbukti ya kan. Terus gini loh ya, kalau memang Ibu Mulan Jameela jadi DPR, itu bukan salah Ibu Jameela. Itu yang salah yang milih, yang mau nerima amplopnya. Jadi rakyat Indonesia jangan pernah protes terhadap siapapun yang menduduki kursi dewan di Senayan saat ini. Karena kalian yang milih, ya. Kalian memilih dari banyak faktor. Yang paling banyak itu faktornya duit, ya kan? Kalian kalau memang pengen punya anggota dewan yang berkualitas dan berintegritas, kalian memilih dari hati, lihat rekam jejaknya, lihat kredibilitasnya, kecerdasannya, kepintarannya, ya, ijazahnya, sekolahnya, bukan lihat duitnya, amplopnya. Ya, jadi sekarang jangan protes. Kalau mau protes nanti 2029, milih dewan karena hati, ya, bukan karena upeti, ya. Jejak digitalnya Mulan Jameela, Ahmad Dhani, Maya Estianti, Al-Eldu semuanya terkuak lagi, apalagi waktu masa-masanya huru hara waktu itu. Jadi nih FYP gue lagi makin seru-serunya Saijan, dan gue tuh jadi ke flashback lagi sama masa-masa itu. Ini gue pribadi mohon maaf banget nih, gue mohon maaf banget sama Al sama Alisa gitu ya. Kalau orang-orang yang kayak gue itu lebih fokus sama Bunda Maya daripada sama pernikahan kalian gitu. Pertama-tama first of all gue turut happy gitu ya, ikut happy, ikut bahagia banget sama pernikahan kalian berdua. Cuman yang bikin happynya lagi, karena puas banget ngeliat Bunda Maya, ngeliat emak lo datang ke pernikahan lo itu dengan satu set blue safirnya 10 miliar itu. Pasti banyak banget yang ngerasain sama kayak yang gue rasain. Karena mau gimana lagi Al, kita itu tumbuh di masa-masa ibu kamu, di masa-masa Bunda Maya itu tersakiti. Saya menggugat cerai itu adalah karena ada pengakuan seorang perempuan yang which is adalah Mulan sendiri, yang saya sidang waktu itu memang ketemu di rumah teman saya, dan dia mengakui bahwa dia bicara bahwa dia memang menikah sama Mas Dhani itu tahun 2006. Dan kemudian kalau memang diakui tahun 2009, saya nggak mungkin ada menggugat orang bercerai karena gak ada dasar itu loh. Kalian mau bilang sama Mbak Maya kalau
Semisalnya selama ini saya punya salah, saya pengen minta maaf gitu. Kalau emang dia mau tulus, ya tulus aja kalau minta maaf. Datang kayak ke rumah saya ya kan. Kalau saya nggak mau terima ya kemah kayak camping kayak tiap hari nangis-nangis ketok-ketok saya tiap hari, saya nggak mungkin lah. Orang nggak tegaan kok. Sama-sama siapapun saya orang nggak tega. Gue bingung banget ya, kasus gundik nih bener-bener lagi naik banget gitu loh. Tapi sebelum ada kasus pergundik-gundikan yang belakangan ini terjadi di kalangan artis dan seleb ya, Mulan Jameela itu udah jauh lebih dulu jadi pelakor, say. Mau dari Mulan Jameela, mau dari Mayang Sari, mau dari emaknya Gigi yang dari zaman bahla, itulah namanya sanksi sosial itu tidak pernah hilang, say, tetap melekat. Nih gue mau ngomong nih ya buat Safea nih ya, Safea anaknya Mulan Jameela gitu ya. Ini ntar lu kalau udah ngeliat jejak-jejak digital kayak gini nih ya, terus lu nanti masih songong ya, lu inget-inget deh bapak lu kayak gimana dulu ke Bunda Maya. Coba lu inget-inget deh mak bapak lo ya, mak bapak lo kayak gimana ke Bunda Maya. Pertama-tama first of all, gue tahu kalau Safea itu nggak salah apa-apa. Anaknya itu nggak tahu apa-apa dan nggak salah apa-apa. Yang salah itu ayah dan ibunya. Cuma maksud gue itu adalah konsekuensi dari perbuatan ayah ibu lo di masa dulu. Toh ayah ibu lo waktu berbuat itu tidak memikirkan perasaan Al dan Dul. Udah gitu di video itu bisa-bisanya Mulan Jameela bilang, semisal saya ada salah sama Mbak Maya. Lah, semisal ada salah. Kesalahan lo itu udah telek, Mulan. Kok bisa sih kalau semisal punya salah, kesalahan lo besar banget, Mulan. Satu sisi gue kasihan ya sama si Safea gitu, cuman mau gimana lagi? Itulah yang namanya sanksi sosial. Sanksi sosial itu bisa jadi turun temurun, bisa jadi nanti sampai cucu-cucunya, kan kita nggak tahu. Itulah alhasil perbuatan ayah ibu lo, alhasil perbuatan dari emak bapak lo gitu loh. Ya jadinya hasilnya kayak lo ini dihujat sekarang ini, Safea. Tapi gue tahu kalau lo itu nggak salah apa-apa, lo itu nggak tahu apa-apa. Ini bukan kesalahan lo, tapi kesalahan emak bapak lo. Permasalahannya emak bapak lo waktu dulu berbuat kayak gitu, itu nggak mikirin masa depannya kayak gimana, nggak mikirin nanti perasaan anak-anak mereka tuh gimana tuh nggak mikirin. Dan emak bapak lo juga tidak memikirkan perasaannya Al dan Dul. Sampai sini paham ya? Paham dong? Apa sih? Sampai bunda yang suka sama aku. Nah, ada juga yang posting mengenai ini. Kita bahas Mulan Jameela. Dia itu sudah 2 periode di DPR. Dia lulusan SMA. Tahu dong Mulan Jameela itu siapa? Yang bikin Bunda Maya sakit hati seumur hidup. Kita bahas ya. Dia itu lulusan SMA. Lulus atau enggak saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas guys, dia itu nggak pernah kerja. Dia pengalamannya cuma nyanyi doang. Tapi ditempatkan di Komisi 7 yang membidangi energi, mineral, riset, teknologi, dan lingkungan hidup guys. Bisa nggak ya? Pertanyaannya nih, dia belajar dari mana? Ada nggak latar belakang itu? Mineral, teknologi loh. Harusnya insinyur-insinyur lah di situ, lulusan-lulusan ITB lah barangkali di sana, atau universitas-universitas yang keren-keren gitu ya. Lalu mineral, apa aja yang dibahas? Itu pertambangan loh dan sebagainya. Tahu apa sih dia? Pertanyaannya bukan merendahkan ya, tapi dengan saya aja nih S3 nggak ngerti tuh soal mineral, energi, riset, dan teknologi itu nggak bisa. Mungkin lingkungan hidup saya masih ngerti lah, yang lain-lainnya enggak. Aduh, ini penempatannya ini seperti apa sih sebenarnya ya? Komisi-komisi di DPR ini sesuai nggak sih dengan bidang keilmuannya gitu loh? Ya gimana mau mewakili rakyat kalau diri sendiri aja masih bingung menghadapi apa yang gua harus lakukan nih di komisi ini? Ya barangkali modalnya cuman seperti nyanyi itu. Bener nggak sih guys? Seperti lagunya dia. Tebar pesona kesana sini. Begitu, hanya modal itu saja, nggak cukup lah. Oke, lebih baik mundur lah. Kita semua rakyat udah pinter sekarang, udah mengerti tentang siapa saja yang layak berada di DPR, yang benar-benar bisa mewakili suara rakyat. Bukan seperti orang-orang ini, sibuk nyanyi, sibuk konser di mana-mana. Kemarin tuh di Harley, saya diundang tuh sama kafenya. Tapi gua ogah mau datang. Sekarang katanya di GBK, kemarin ada di Banyuwangi, di Ponorogo. Terus apa kerja kalian untuk rakyat? Hah? Pertanyaannya apa? Memangnya dengan konser kamu pergi kemana-mana emang tidak ada persiapan apapun? Gitu. Jadi kehidupan kalian itu hanya memikirkan untuk konser, konser, dan konser. Untuk balik modal. Atau modalnya ada yang kasih nih. Gue jadi julid guys, soalnya apa? Gue sebel gitu loh sama orang yang duduk di DPR tapi dia nggak ngerti apa-apa. Bener nggak guys? Kalian setuju nggak dengan saya? Ya, nggak apa-apa guys, julid nggak apa-apa. Yang penting ini koreksi untuk mereka-mereka yang tidak kompeten sebagai wakil rakyat. Karena saya rugi bayar pajak untuk bayar mereka. Paham?
Nah guys, sekarang aku akan mengomentari tentang Mulan Jameela pada saat ngunduh mantu guys. Disinyalir katakan bahwa dia lebih percaya diri dibandingkan pada saat kemarin siraman dan sebagainya ya. Karena kalau di siraman itu kan ada Bunda Maya, bener nggak? Itu kalah pamor guys. Nah, jadi bagaimanapun juga dia mau percaya dirinya, pamor dia lebih redup dibandingkan Bunda Maya. Semua orang perhatiannya terhadap Bunda Maya sama dia ketutup gitu loh istilahnya. Ini secara psikologis loh guys. Kita tidak menghina atau tidak melecehkan seseorang, oke? Ini analisis gitu, analisis bagaimana seseorang bisa berbuat lebih redup dibandingkan dengan pada saat orang yang tidak disorot gitu loh guys. Yang disorot sama netizen maupun oleh wartawan itu adalah Bunda Maya dan Iwan Musri serta kedua pengantin itu ya, maksudnya pasangan pengantin tersebut guys gitu. Nah dia itu dianggap sudah konotasinya negatif, maka dia ketutup lah guys gitu dari cerita-cerita yang ada seperti itu ya. Namun pada saat di acara ngunduh mantu dia bisa lebih tertawa lepas, bisa lebih enjoy, bisa lebih smile, bisa lebih ceria gitu ya. Itu karena Bunda Maya tidak ada di situ. Jadi menganggap bahwa dialah sang ratunya gitu loh. Paham nggak maksudnya? Karena dia berusaha untuk duduk berdampingan di pelaminan. Karena dialah orangnya sekarang ini, dia sebagai ikon lah dalam tanda kutip, pengganti Maya gitu. Karena Bunda Maya kan sedang keluar negeri ya untuk lawatan suaminya, sedang dinas gitu loh. Menurut saya itu udah fair kok gitu. Kan Bunda Maya kemarin udah datang, udah keren banget itu semuanya, dari riasannya, dari kecantikannya, dari bajunya, dari semuanya perfect menurut saya guys. Nah pokoknya mantap banget deh. Nah jadi saingan hal tersebut ya, dalam tanda kutip ya, saingan performannya dia itu di bawah Bunda Maya. Jadi dia merasa bahwa dia tidak percaya diri, terkesan tidak percaya diri seperti itu guys. Karena memang dia juga menahan malu, menahan rasa gelisah, cemas, dan semuanya campur aduk guys. Apalagi bertemu dengan seseorang yang pernah kerja bareng tapi suaminya diambil gitu loh ya. Ini psikologis loh. Jadi kalian nggak usah menilai negatif lah. Yang jelas di sini apapun yang terjadi sekarang ini pada saat di acara ngunduh mantu tersebut, ya dia tidak ada saingan. Makanya dia bisa berdiri tegak karena dia merasa bahwa gue loh sekarang ratunya. Gitu guys, paham ya? Tapi gimana menurut kalian guys? Apakah kamu ada di posisi yang mana? Ke Bunda Maya atau tanggapan Anda mengenai Mulan pada saat di acara ngunduh mantu? Yuk kita sharing ya. DPR tak henti-hentinya jadi berita kontroversi. Kali ini yang dibahas bukan hanya tentang gaji, tapi masalah kompetensi. Ya, kisah Mulan Jameela dari panggung nyanyi yang kini duduk di panggung parlemen. Selain dia terkenal sebagai maksudnya pelantun lagu teman tapi mesra, dia juga dijuluki prekor alias perebut kursi orang. Dua caleg di atasnya yang seharusnya terpilih malah digeser. Apakah ini hasil dari teman tapi mesra dengan petinggi partai? Oh, kalau itu aku nggak berani jawab. Riwayat sekolahnya pun sempat bikin geli. Masa lulus SD cuma 3 tahun. Belakangan diklarifikasi bahwa itu salah input di situs DPR. Tapi ya wajar sih, DPR kan spesialis salah. Pendidikan terakhirnya cuma SMA, tapi bisa dipercaya ngurus energi, riset, dan teknologi. Padahal kata Dr. Lita Gading itu harusnya diisi insinyur, lulusan ITB, atau akademisi. Bukan biduan yang modalnya cuman Bukan itu aja, dulu juga sempat bikin heboh. Baru duduk di DPR langsung sibuk endorse kacamata Gucci. Waduh, masa wakil rakyat malah sibuk jadi brand ambasador. Ketika rakyat pusing mikirin harga beras. Beras berapa? Sekilo beras aja udah berapa tuh Pak? Nah tuh, harga beras aja nggak tahu, apalagi harga diri. Akhirnya kena sentil KPK. Aduh, sepertinya mbaknya perlu banyak belajar lagi etika jadi pejabat publik deh. Selain itu, beliau juga masih sempat manggung konser di mana-mana. Jadi wajar dong kalau rakyat nggak rela uang pajaknya dipakai untuk menggaji makhluk macam begini. Maunya kan rakyat itu diwakili oleh yang benar-benar mumpuni, bukan badut pelawak maupun penyanyi. Yang paling seksi konsumsi.